Komentar-komentarnya ngeri Pak, ngeri bener. Saya nonton tuh komentarnya orang-orang yang ya orang awam ya. Saya nggak nanggepin itu orang awam, saya doakan saja ya. Komentarnya Pak, keras-keras Pak. Ini Ustadz ngajarin bid'ah katanya gitu. Ini Ustadz nggak ilmiah Pak. Saya dikatakan nggak ilmiah. Padahal yang kita baca kitab ulama, yang kita baca dalil Quran as-sunnah, kok dibilang nggak ilmiah, ini gimana ya Allah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai saat ini sudah masuk pembahasan sifat yang nomor 5, qiyamuhu binafsihi. Saya akan terus bertanya kepada jamaah, apa makna sifat wujud? Allah Subhanahu wa taala Maha ada. Allah itu ada. Yang kedua, apa makna sifat qidam? Adanya Allah tanpa permulaan, tidak diciptakan oleh siapapun, tidak dilahirkan oleh siapapun, ya. Allah Maha ada tanpa permulaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada dan adanya Allah kekal selama-lamanya. Allah tidak mati, Allah tidak berubah. Selama ini mungkin tahunya tidak mati gitu ya. Harus ditambahkan Allah tidak berubah. Karena yang bisa berubah itu makhluk. Dari kecil jadi gede, dari muda jadi tua. Nah, itu makhluk Pak, manusia. Allah tidak berlaku berubah, ya. Maha suci Allah dari sifat berubah. Itu bakok ya. Kemudian nomor 4, mukhalafatu lil hawadithi. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, tidak mirip, tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Adanya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, dan tidak bisa digambarkan di pikiran kita. Nah, nomor 5 terakhir kemarin sudah kita bahas, ya Bapak Ibu ya. Apa makna qiyamuhu binafsihi? Ada 2 makna besar. Makna yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu. Itu makna pertama. Ya, secara umum Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan apapun, dengan segala sesuatu, tidak membutuhkan segala sesuatu. Sudah dicatat ya? Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih nih yang mencatat ya. Mudah-mudahan catatannya jadi amal jariah ya. Amin ya. Nanti kalau disimpan, dibaca anak cucunya ya. Bahkan kalaupun tidak dibaca jemaah, itu tulisan insya Allah mendoakan orang yang menulisnya itu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Makna yang kedua, nah, alhamdulillah, Allah Maha ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala itu Maha ada tanpa tempat. Allah bukan di bumi. Di mana Allah? Bukan di bumi. Allah bukan di langit ya. Di mana Allah? Bukan di langit, bukan. Allah bukan di aras, bukan di atas aras ya. Allah bukan di atas aras. Allah bukan di mana-mana, bukan. Kita katakan sebagaimana yang diajarkan para ulama, Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat, titik. Sudah cukup diyakini saja. Jangan buat-buat pikiran sendiri. Nah, namanya iman itu ya begitu ya, Ustaz ya. Cukup diimani, diyakini. Jangan dipikirin jeru-jeru ya. Kalau kata orang Jawa, ojo dipikir jeru-jeru ya. Yang penting pemahaman kita sesuai pemahaman para ulama salaf, para sahabat, dan juga pemahamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk hari ini jamaah kita membahas dalil ya, khusus pembahasan dalil nanti hari ini. Jadi untuk keterangannya, penjelasannya kan sudah minggu lalu ya, sudah kita rekam, mungkin sudah diupload atau belum sama Pak Iko Mas Arif ya, sudah mungkin ya. Nah, silahkan bagi yang ingin menyimak lagi kajian-kajian kita itu Pak,
Itu diulang-ulang terus Pak pelajarannya ya. Saya berharap jamaah itu juga rajin menonton YouTube-nya Mas Arif ya, atau Facebook-nya Pak Eko ya. Ya. Nah, kajian-kajian kita diupload di YouTube ada, di Facebook ada ya. Supaya ilmu ini nempel terus Pak. Jangankan jenengan Pak, saya tiap hari itu belajar Pak. Bahkan sebelum saya datang ke Masjid Baitur Rahim, malam saya belajar. Bahkan tadi bangun jam 3:30 setelah sholat malam, setelah sholat tahajud dan witir, saya pun baca kitab, baca lagi, belajar lagi. Terus saya belajar Pak. Jenengan belajar, saya juga belajar. Memang ilmu itu harus diulang-ulang terus. Jangan seperti ini ya. Alah gampang, udah pernah. Enggak berkah Pak. Kata guru saya, orang yang seperti itu enggak berkah ya. Meskipun sudah tahu, meskipun sudah pernah dipelajari, tetap dibaca ya. Kalau mungkin jenengan jamaah ya, meskipun sudah dipelajari, tetap ditonton ya, ya rekamannya ditonton. Itu biar nambah berkah insya Allah. Baik. Biar menambah keberkahan, kita baca kitabnya dulu. Ustaz Abdullah, monggo dibaca as-su'al dan al-jawab ya. Teks Arabnya saja, karena kan ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Ini tolaban lil barokah saja ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'al kaifa al-i'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi? Al-jawab huwa anna ta'qida anna Allah subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in min al-asya' wa la yahtaju ila makan wa la ila mahal wa la ila syai'in min makhluqati aslan wa huwa al-wujudu an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ila subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Abdullah. Jazakallah khairan. Baik jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan tampilkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis terkait pemahaman akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat. Ini makna dari sifat qiyamuhu binafsihi ya Bu. Nanti kalau ditanya temennya atau ditanya anaknya, apa arti qiyamuhu binafsihi, jangan dibilang berdiri sendiri lagi ya, karena terjemahan selama ini sering disampaikan berdiri sendiri, yaitu makna kiasan sebetulnya ya. Cuma yang lebih aman langsung saja katakan ada dua tadi maknanya. Satu, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu, atau Allah Maha ada tanpa tempat. Gitu ya Bu ya. Ya, di mana Allah Bu? Allah Maha ada tanpa tempat. Jangan jawab di hatiku ya, atau di mana-mana, jangan ya. Ini kan kajian tauhid. Ini kan pelajaran tauhid seperti itu. Ya, orang yang ngaji sama yang tidak ngaji beda jawabannya, beda. Karena ini pelajaran tauhid, ya yang diajarkan ulama tauhid ya begitu. Kalau ditanya di mana Allah, ya kita diajarkan Allah ada tanpa tempat. Sudah, kita ikuti anjuran dari para ulama kita. Baik. Nah, kita kan butuh penguatan. Istilahnya kalau orang zaman sekarang, mana dalilnya, gitu kan ya? Mana dalilnya? Dikit-dikit nanya dalil sekarang nih ya. Ya enggak apa-apa ya. Sebetulnya apa yang disampaikan para ulama itu ya semuanya ada dalilnya. Baik itu pelajaran tauhid maupun pelajaran fikih ya kan. Ya. Cuma ulama itu memang jarang menyampaikan dalil karena kita orang awam ini ya yang penting butuh yang praktis gitu, kesimpulan kan ya, kesimpulan. Tapi kalau mau ada yang bertanya apa dalilnya, boleh kita jawab lah ya. Karena memang ada dalilnya kok ya. Sudah disampaikan para ulama di kitab-kitab tauhid atau kitab akidah. Bapak Ibu dicatat ada 5 dalil
nanti 3 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis atau as-sunnah ya. Al-Quran dan as-sunnah. As-sunnah itu apa? Hadis ya. Jadi kajian kita ini ada dalilnya, bukan kajian ilmu filsafat Yunani, bukan ya, bukan jamaah. Jangan menuduh ulama yang tidak-tidak ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang bilang katanya ini kajian filsafat, kajian ya macam-macam lah ya. Jangan ya. Ini ada sumber dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata para ulama, dalil pertama untuk sifat qiyamuhu binafsihi atau Allah Maha Ada tanpa tempat secara umum adalah surah Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Laisa ora ono. Bahasa Jawanya apa? Ora ono. Kamitslihi iku dene Allah. Iku kaya dene Allah. Syai'un apa? Suwiji. Ya, terjemah bahasa Jawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun Pak. Bahkan sekecil apapun kemiripan, keserupaan, tidak ada yang serupa dengan saya, kata Allah. Cuma di sini bahasanya kamitslihi, tidak ada yang serupa dengan dia. Allah menggunakan bahasa dia. Dia ini maksudnya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, kalau saya perkenalan dengan jamaah kan biasanya atau saya memperkenalkan siapa misalnya, memperkenalkan anak saya misalnya. Anak saya yang pertama itu namanya ini Aufa Adnan. Dia tingginya tingginya sekian, umurnya sekian, tubuhnya kecil atau besar gitu kan ya. Itu kalau memperkenalkan orang seperti itu, memperkenalkan makhluk. Tapi Allah jamaah tidak ada di Quran memperkenalkan dirinya bentuk saya besar. Misalnya bentuk saya putih, bulat, kotak. Tidak ada. Allah tidak ada di dalam Al-Quran menerangkan tentang bentuk, ukuran atau macam-macam. Tidak ada ya. Yang ada adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Artinya apa? Berarti Allah itu tidak sama dengan kita, tidak sama dengan hewan, tidak sama dengan apapun Pak, apapun. Kita ini makhluk bukan? Makhluk. Kita butuh tempat ya? Butuh, kita berada di suatu tempat Pak. Ada yang berada di bumi, ada yang di langit. Siapa yang di langit? Para malaikat. Tuh, ingat ya, langit itu tempat tinggalnya malaikat, bukan tempat tinggal Allah. Awas ini, hati-hati ya. Nah, ciri makhluk hidup itu pasti bertempat. Manusia bertempat di bumi, kemudian tadi malaikat bertempat di langit. Pokoknya semuanya bertempat, punya tempat Pak. Nah, Allah itu beda dengan makhluk. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti dibalik saja. Kalau makhluk butuh tempat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh tempat. Allah Maha Ada tanpa tempat. Ini dalil sifat qiyamuhu binafsihi. Bahkan ini juga menjadi dalil sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, sama dalilnya itu sama. Untuk menegaskan mutlak, secara mutlak dari segi apapun, pokoknya Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Allah itu tidak bisa dibayangkan sama sekali. Ya, tidak ada kemiripan sama sekali dengan makhluk apapun. Entah manusia, malaikat, bumi, langit, aras, semuanya Pak. Mutlak Allah itu betul-betul berbeda. Makanya Allah itu tidak bisa dibayangkan. Karena kalau Anda bisa bayangkan, yaitu bukan Allah. Kan Allah sudah menguncinya. Laisa kamitslihi syai'. Kalau Anda bisa membayangkan, ini bayangan dari mana nih yang Anda bayangkan itu?
Itu Anda buat-buat sendiri kan di kepala. Lah, terus ayat ini buat apa? Laisa kamitslihi syai'. Batal dong ayat ini nanti. Nah, makanya kata para ulama, ini asrahu dalilin. Ini dalil yang paling sharih, yang paling jelas tentang tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai muhdatsat atau hawadits atau seluruh makhluk. Ya, Allah tidak serupa dengan seluruh makhluk apapun. Nah, jelas sampai sini ya. Laisa kamitslihi syai'un. Ini Quran bukan ini? Al-Quran dalilnya. Bukan filsafat Yunani ya. Bukan filsafat Yunani ya Allah. Baik. Sekarang yang kedua. Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas? Semuanya hafal ya. Di luar kepala Bu ya. Ya, coba dibaca Pak, Bu. Kita baca surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kita baca kalau misalnya pas ngumpul-ngumpul tahlilan atau acara apalah gitu ya, pasti kita baca surat Al-Ikhlas. Atau kalau habis sholat mungkin ada yang baca setiap ba'da subuh sama ba'da maghrib, biasanya dibaca juga ya, ba'da subuh atau ba'da asar, maaf ya, sebagai zikir pagi dan petang. Ini Pak Bu, banyak yang hafal surat Al-Ikhlas tapi tidak banyak yang paham isinya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita tidak belajar tafsir, kalau kita tidak belajar penjelasan dari para ulama, kita nggak ngerti apa sih qul huwallahu ahad, apa sih Allahus somad itu, apa sih lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu nggak tahu kita. Yang penting ya baca aja itu ya. Yang penting apa? Baca saja. Ya itu sudah bagus, berpahala. Baca Quran itu meskipun tidak paham, tuh enaknya jadi umatnya Rasulullah SAW. Baca Quran meskipun tidak paham maknanya tetap berpahala. Apalagi Anda paham. Wah, ini Pak rahasia ayat kedua, yaitu Allahus somad. Allahus somad. Shotnya ditasdid ya. Kalau anak-anak TPA kadang-kadang kelirunya Allahu somad, gitu. Allahu somad ya, harus ditekan ya shotnya ya. Allahus somad, somad ya, ada qalqalahnya juga ya. Apa maknanya? Allahu, Allah adalah as-somad. As-somad ini kalau terjemahan di apa namanya, ya terjemahan yang pada umumnya adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Segala sesuatu butuh kepada Allah. Berarti dibalik, kalau Allah butuh nggak kepada makhluk? Enggak. Allah nggak bergantung kepada manusia. Allah nggak bergantung kepada malaikat. Allah tidak bergantung kepada tempat. Pak, itu makna itu harus disampaikan. As-somad itu Allah tidak butuh tempat. Karena yang butuh Allah itu ya segala sesuatu. Makhluk yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada makhluk. Makna yang seperti ini kalau nggak digali kita nggak tahu Pak. Ya, mungkin tahunya ya tadi terjemahan Allah adalah yang Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Atau Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Kan selama itu begitu kan ya, tahunya ya. Ternyata Pak, makna yang lebih dalam, Allah itu nggak butuh tempat. Karena Allah nggak bergantung kepada sesuatu apapun. Tempat itu sesuatu ciptaan Allah. Ya, ruang ini Pak, ruang tempat ya. Arah itu ciptaan Allah. Allah nggak butuh. Karena Allah itu as-somad. Saya Pak, tadi malam jam 10 atau jam 11 malam Pak, saya belajar buka kitab tafsir karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau yang mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib
atau disebut juga kitab tafsir Al-Kabir. At-Tafsir Al-Kabir, tulis At-Tafsir Al-Kabir, atau dikenal dengan Mafatihul Ghaib. Imam Ar-Razi, dikenalnya Imam Ar-Razi. Saya buka Pak tafsir surat Al-Ikhlas Pak. Surat Al-Ikhlas itu saya buka tafsirnya, itu berjilid-jilid itu Pak. Pas saya baca Pak, Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas ayat yang nomor 2 ini Pak, beliau mengatakan qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri, telah berkata Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini min kibarit tabi'in, ulama salaf Pak. Sebelum 4 mazhab beliau itu, Imam Hasan Al-Basri ulama salaf, tabi'in. Tabi'in itu ya ketemu dengan sahabat. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan as-somad, Allah maha ada tanpa tempat. Saya baca di situ ada ya, wala makan dan seterusnya, panjang lafadznya Pak, keterangannya panjang. Nanti kapan-kapan kita tampilkan dah ya, kita butuh bukti kan, kita butuh bukti ibarahnya ya. Saya baca di situ ternyata makna as-somad. Jadi as-somad ini maknanya banyak kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Salah satu makna dari Imam Al-Hasan Al-Basri maknanya apa? Allah maha ada tanpa tempat. Allah tetap seperti dulu sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya arah, sebelum adanya tempat, sebelum adanya aras. Allah maha ada tanpa tempat. Wa huwa al-an kama kan. Sekarang Allah ya seperti itu, nggak berubah Allah itu. Allah itu baqo, tidak berubah, tetap sedia kala seperti dahulu sebelum adanya tempat dan arah. Allah maha ada tanpa tempat. Nah, seperti itu. Ini tafsir as-somad Pak. Tafsir as-somad seperti itu ternyata. Dan ini banyak yang tidak tahu ya. Barangkali saya juga baru tahu deh. Baru tahu Pak ya. Kita juga baru tahu semuanya. Ternyata salah satu tafsir as-somad adalah Allah maha ada tanpa tempat. Catat Pak, tafsir Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tahun berapa meninggalnya beliau? 60 ya kalau nggak salah, lupa saya. Iya, Imam Ar-Razi itu ada apa, kiai ustadz juga namanya Buya Ar-Razi ya. Kalau ini Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli tafsir beliau ya. Jadi apa makna tadi? Makna as-somad, Allah maha ada tanpa tempat. Itu yang bilang bukan ulama Asy'ari Pak. Mazhab Asy'ari belum muncul, bukan Maturidi, bukan Atsari dan sebagainya. Bahkan 4 mazhab aja belum ada. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali belum ada. Beliau ini tabi'in yang eranya dekat dengan sahabat. Namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi Allah ada tanpa tempat itu bukan hanya keyakinan NU, bukan hanya keyakinan Asy'ari, bukan. Memang ini keyakinan ulama salaf. Kita harus yakin itu. Jangan seperti kelompok sebelah yang menuduh-nuduh katanya Allah ada tanpa tempat itu ajaran dari mana? Dari filsafat lah dan sebagainya ya. Na'udzubillah ya. Nah, ini pentingnya belajar, jadi tahu ya. Jadi nanti Pak kalau ditanya orang apa makna Allahus Somad, Anda sampaikan salah satu tafsirnya apa? Allah maha ada tanpa tempat. Siapa yang bilang begitu? Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang mengutip pendapat itu? Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya apa tadi? At-Tafsir Al-Kabir. Terus At-Tafsir Al-Kabir, atau dikenal juga kitab Mafatihul Ghaib ya. Dah. Sudah ya? Jadi Pak kalau nanti tahlilan Pak Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Pas baca ayat itu tuh dirasakan Pak, Allah maha ada tanpa tempat. Itu nikmat. Nikmat. Orang baca ayat Quran kalau artinya paham tuh nikmat Pak. Bener kan? Dikonekkan gitu. Dikonek, disambungkan ya. Gitu ya. Jangan sekedar baca, diresapi maknanya. Allahus somad, Allah maha ada tanpa tempat. Pokoknya Anda beribadah, sholat, zikiran nikmat Pak. Benar. Kalau akidahnya benar, ahad. Nah ini dalil ketiga.
Lanjut. Nah, kalau tadi nomor 1, 2, 3 dari Al-Quran semua ya. Sekarang nomor 4, dalil keempat dan nanti terakhir dalil kelima itu dari As-Sunnah, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih enggak? Nah, sahih Al-Bukhari. Waktu itu, ini hadisnya panjang Pak, panjang. Ada sekelompok sahabat dari mana? Yaman. Pernah saya ceritakan di sini. Dari mana? Dari Yaman, jauh-jauh dari Yaman. Kalau tidak salah ini Bani Tamim gitu ya. Mereka datang kepada Rasulullah ke Madinah, sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen ngaji sama Nabi Pak, jauh-jauh dari Yaman. Ini jamaah kita nih, masya Allah jauh-jauh nih ya. Ada Pak Haji Santoso nih. Dari mana? Ya. Puri, masya Allah, Puri Tenjara, jauh sekali, masya Allah. Ada lagi yang lebih jauh? Ya. Ya, saya dari Jepara, dari Madiun, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah berkah Pak. Jauh-jauh dari rumah ke sini, insya Allah berkah. Satu langkah yang Anda lakukan itu berpahala besar. Nah, Bani Tamim tadi Pak, yang dari Yaman jauh-jauh ke Madinah, itu nanya sama Nabi. Ya. Nanya, bahasanya kalau bahasa kita, Nabi, bagaimana dulu proses penciptaan alam semesta? Nanyanya begitu Pak. Bagaimana proses penciptaan alam semesta ini gimana sih dulu? Gimana Allah menciptakan langit, bumi? Kok ada tempat, ada arah, ada planet. Planet ada berapa? Banyak ya. Ada 9 atau berapa sekarang? 8 ya. Ada bintang, ada malaikat, ada aras. Wes pokoknya inilah, semua ini Pak namanya alam semesta. Ini gimana Allah dulu menciptakannya? Nabi jawabnya pakai ini Pak. Nabi ditanya seperti itu, jawabnya jadi seperti ini Pak. Kenapa? Karena kalimat ini jadi pondasi akidah Ahlussunnah. Kata Nabi SAW, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Ikuti saya. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah maha ada. Kata Nabi Pak, Allah itu sudah ada, maha ada. Dan waktu itu walam yakun syai'un ghairuhu, dulu tidak ada apa-apa. Cahaya tidak ada, gelap tidak ada. Karena cahaya sama gelap itu ciptaan Allah loh Pak. Jangan dikira cahaya doang yang diciptakan Allah. Gelap itu ciptaan Allah Pak. Apalagi langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, tempat ruang ini Pak ciptaan Allah. Arah depan, arah belakang, arah kanan, kiri, atas, bawah, semuanya ini ciptaan Allah. Dulu tidak ada. Kata Nabi, walam yakun syai'un ghairuhu. Dulu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah. Berarti dulu ada nggak tempat sama arah? Tidak ada sama sekali. Itu Pak, Nabi yang ngajarin tauhid ini Pak. Allah maha ada meskipun dulu tidak ada apa-apa. Segala sesuatu belum ada, termasuk tempat, termasuk arah. Apalagi Pak Eko belum ada, belum dilahirkan ya, belum ada. Kita semuanya belum ada Pak. Ya Allah. Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Berarti kita bisa dong Pak, sedikit-sedikit membayangkan, oh gitu ya, Allah ada tempat-tempat tuh begitu ya. Enggak ada langit bumi, enggak ada gelap, enggak ada cahaya. Pokoknya gitu Pak. Seperti itu nggak Nabi mengajarkan. Jangan seperti kelompok sebelah. Kata mereka, kalau Allah ada tempat-tempat, Allah enggak ada, katanya gitu. Aneh, ada tempat-tempat tuh gimana? Berarti enggak ada. Ateis kalian, begitu Pak, dituduh gitu kita Pak. Nih, logika mereka Pak ya. Kata mereka, kalau Allah ada tempat-tempat, itu sama seperti ateis. Kan ateis meyakini tidak ada Tuhan kan? Tidak ada Tuhan. Ateis itu kan kelompok yang meyakini nggak ada yang namanya Tuhan, nggak ada Allah tuh nggak ada. Pokoknya ya kita ini hidup ya dari alam semesta ini ya. Nggak ada Tuhan, kata ateis begitu. Nah, kata ini kelompok sebelah ini ya saudara-saudara kita juga sebetulnya yang kebablasan ya, Wahabi lah kita sebutnya ya. Nah, mereka bilang kalau Allah ada tempat-tempat, ya berarti nggak ada Allah itu namanya. Aneh kata mereka gitu Pak. Ya begitu, akal mereka memang tidak nyampe.
Padahal Nabi sendiri yang bilang, kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu. Allah maha ada kok, meskipun segala sesuatu belum ada, waktu itu belum diciptakan apapun, yang ada hanya Allah. Kalau mereka bilang begini, enggak, dulu itu ada Allah, ada tempat, kata mereka gitu. Loh, berarti ada yang kodim selain Allah dong? Enggak boleh. Tahu kodim apa tadi? Kodim ada tanpa permulaan. Yang ada tanpa permulaan hanya Allah, Pak. Catat, Pak. Tidak boleh ada kodim yang lain. Awas, hati-hati. Untuk kodim yang ada tanpa permulaan hanya Allah, tidak boleh yang lain. Karena filsafat Yunani bilang, Pak, alam semesta ini kodim, kata mereka. Filsafat Yunani, orang di luar Islam lah. Mereka mengatakan alam semesta ini kodim tadi. Alam semesta itu ada tanpa permulaan. Jadi muncul dari dulu begini, tidak diciptakan oleh siapapun, kata mereka gitu. Nah, ini salah ya. Kita katakan yang kodim, yang ada tanpa permulaan hanya Allah. Alam semesta, tempat, arah ini dulu nggak ada, diciptakan. Itu namanya nggak kodim gitu loh. Diciptakan oleh Allah. Ini pusing nggak ya? Nggak ya? Emang harus begitu, Pak, pelan-pelan. Saya juga dulu gitu, Pak. Opo iku kodim. Opo ini? Saya dulu, Pak, ngaji sama guru saya di pesantren. Diterangin kayak gini. Ya domblong aja. Yang penting dengerin aja. Apa nih kodim? Hadis, hawadis gitu ya. Allah Maha Kodim, makhluk baru ya. Tapi, Pak, dengarkan saja, Pak. Dengarkan saja apa yang disampaikan guru-guru kita. Ternyata nanti ada rahasianya. Setelah itu bertahun-tahun mungkin baru kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sekarang langsung paham, alhamdulillah. Itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini catat, Pak, Sahih Bukhari ya, bukan hadis dhaif, bukan hadis palsu ya. Sahih hadisnya. Wa kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ini menunjukkan Allah Maha ada tanpa tempat. Sekarang pun Allah tetap begitu karena tidak berubah. Jangan dibilang sekarang berubah di atas aras. Loh, Allah kan baqo, tetap tidak berubah. Yang berubah itu makhluk. Baik, terakhir. Ini yang lebih makplong apa ya? Yang lebih mantap, yang lebih jos gitu, Pak. Kalau menurut saya, dalil yang lebih mantap. Bahkan Imam Al-Baihaqi, catat, Imam Al-Baihaqi, pakar ilmu hadis beliau, Pak, ulama mazhab Syafi'i, pakar ilmu hadis, punya kitab namanya Al-Asma' was Sifat. Tulis Al-Asma' was Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Beliau meninggal tahun 400-an kalau salah. Kata beliau, Pak, wastadalla ba'du ashabina, para ulama kami, sebagian para ulama kami berdalilkan dengan hadis ini fi nafi al-makan anhu ta'ala, untuk menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama menjadikan hadis ini, Pak, sebagai dalil bahwa Allah Maha ada tanpa tempat. Apa? Ini doa, Pak, ini doa Nabi. Panjang. Saya ambil bagian yang agak akhir nih. Antadz zahir. Ini Nabi berdoa, Pak. Ya Allah, Engkau Allah yang Maha Zahir. Falaisa fawqaka syai', yang tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Wa antal batin, dan Engkau yang Maha Batin. Ini Asmaul Husna ini ya. Falaisa dunaka syai', yang tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Nabi berdoa begitu, Pak. Di atas Allah nggak ada apa-apa, di bawah Allah tidak ada apa-apa. Apalagi kanan kiri depan belakang. Artinya apa? Allah Maha ada tanpa tempat. Kalau dikatakan Allah di atas aras, Pak, berarti di bawahnya Allah ada apa? Ada apa di bawahnya Allah? Ada aras dong. Tapi Nabi bilangnya di bawah Allah tidak ada apa-apa. Falaisa dunaka syai'un, enggak ada apa-apa di bawah Allah. Lah kok grup sebelah bilangnya Allah di atas aras? Nah, akidah mereka berarti beda dengan akidahnya Rasulullah, benar? Beda. Justru kita ini, Pak, yang akidahnya sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak diviralkan yang seperti ini, ya. Justru akidah Asy'ari, Maturidi dan Atsari Hambali
ulama ahlus sunnah kita yang meyakini Allah Maha ada tanpa tempat, itulah akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi berdoa seperti ini. Hadis Sahih Muslim. Nggak tahu Sahih Muslim? Oh, bukan di masjid ini ya, di Masjid Al-Barkah ya. Guru kita Kiai Haji Jamalul Lail mengajar Sahih Muslim ya. Ini hadis ini ada di Sahih Muslim Pak ya. Para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil Allah Maha ada tanpa tempat. Alhamdulillah. Nah, cukuplah 5 dalil ya. Ini dalil Quran Sunnah ini, bukan filsafat Yunani ya, bukan. Alhamdulillah ya. Jadi kita ini pelajaran yang disampaikan oleh para ulama ada dalilnya. Memang harus kita sampaikan Pak, karena YouTube kita ini ditonton mereka loh Pak. Anda pernah nonton YouTube-nya Mas Arif? Komentar-komentarnya ngeri Pak, ngeri bener. Saya nonton tuh komentarnya orang-orang yang ya orang awam ya. Saya nggak nanggepin, itu orang awam, saya doakan saja ya. Komentarnya Pak, keras-keras Pak. Ini Ustadz ngajarin bid'ah katanya gitu. Ini Ustadz nggak ilmiah Pak. Saya dikatakan nggak ilmiah. Padahal yang kita baca kitab ulama, yang kita baca dalil Quran as-sunnah. Kok dibilang nggak ilmiah, ini gimana ya Allah? Kita doakan Pak. Dan saya sampaikan kepada jamaah, kalau menemukan orang-orang seperti itu jangan diladeni. Jangan diladeni. Malah nanti tambah sakit hati Pak. Ya, jangan diladeni, biarkan mereka Pak. Cukup didoakan, ya Allah, berikanlah mereka hidayah supaya mendapatkan pemahaman akidah yang benar. Gitu aja Pak, saya doain gitu Pak. Teman-teman saya pun saya doain gitu Pak. Jangan dimusuhi, jangan digoblok-goblokin, misalnya dicaci maki, jangan Pak, jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Yang debat biar yang ahlinya saja. Banyak guru-guru kita yang ahli debat di Facebook, di medsos tuh banyak Pak. Kita orang awam, wis ngaji wae lah ya, cukup ngaji saja. Kalau ada komentar yang enggak tadi ya, yang caci maki, biarkan saja, cukup didoakan saja ya. Alhamdulillah.